warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Sofie Nurzana akan mempresentasikan materi yang berjudul Transformasi Strategik, Integrasi Manajemen Struktur Organisasi, Pemasaran, dan Keuangan dalam Era Digital. Di era digital saat ini, dunia bisnis itu berkembang sangat cepat. Perusahaan itu tidak hanya dituntut juga memiliki produk yang bagus, tapi juga harus mampu mengelola organisasinya dengan baik. Sebelum bahas materi inti, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Tujuan yang pertama adalah memahami peran manajemen POHC dan struktur organisasi sebagai fondasi internal. Lalu tujuan kedua adalah memahami pentingnya struktur organisasi sebagai fondasi internal perusahaan. Dengan struktur organisasi yang baik, pembagian tugas menjadi lebih jelas sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan secara lebih efektif. Selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana perusahaan itu mengevaluasi kondisi keuangannya melalui kondisi break-even point atau BEP dan laba. Kedua konsep ini penting karena menjadi dasar dalam melihat apakah suatu bisnis itu sudah memberikan keuntungan atau belum. Dan kemudian kita akan mempelajari strategi pemasaran menggunakan konsep STP dan 4P yang berfungsi untuk menentukan target pasar sekaligus cara perusahaan itu menawarkan produknya kepada konsumen. Dan tujuan terakhir adalah melihat bagaimana seluruh konsep tersebut itu saling terhubung. Jadi nanti kitanya tidak hanya mempelajari setiap materi secara terpisah, tetapi juga memahami bahwa keberhasilan sebuah bisnis itu merupakan hasil dari kerjasama semua fungsi tersebut. Agar pembahasan ini lebih mudah dipahami, materi ini saya sudah susun menjadi 4 bagian utama yang bisa kita lihat pada PPT yang tampil di layar. Bagian pertama adalah fondasi manajemen. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana seorang manajer mengelola sumber daya perusahaan agar tujuan organisasi itu dapat tercapai. Setelah itu kita masuk ke struktur organisasi. Materi ini membahas bagaimana pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab diatur sehingga setiap bagian perusahaan itu mengetahui perannya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke strategi pemasaran pada bagian kiri atas ya. Di sini kita akan melihat bagaimana perusahaan itu menentukan target pasar dan menyusun strategi agar produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir yaitu sebagai finansial ya, yang membahas mengenai pengelolaan dana, konsep event point, serta bagaimana perusahaan itu memperoleh laba. Setelah keempat materi tersebut selesai dibahas, kita akan melihat bagaimana semuanya diterapkan melalui sebuah studi kasus. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu manajemen dan peran manajer. Secara sederhana, manajemen adalah proses mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan agar tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dalam materi ini disebutkan bahwa manajemen itu mengelola sumber daya melalui konsep 6M, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Artinya, seorang manajer itu tidak hanya mengelola karyawan, tetapi juga mengelola modal, bahan baku, peralatan, metode kerja, hingga pasar yang menjadi sasaran perusahaan. Agar seluruh sumber daya tersebut dapat berjalan dengan baik, digunakanlah fungsi manajemen yang kita kenal sebagai POHC. Nah, fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan itu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Lalu kemudian ada yang namanya organizing, yaitu mengatur sumber daya yang tersedia serta membagi tugas kepada setiap bagian sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, executing, yaitu mengarahkan seluruh anggota organisasi agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu controlling, yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan itu berjalan sesuai target awal. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa melihat contoh sederhana pada sebuah kerja kelompok di kampus. Misalnya, ketika dosen memberikan tugas presentasi, pertama-tama kelompok kita akan menentukan topik yang akan kita bahas. Itu merupakan tahap planning. Setelah itu, anggota kelompok kita pasti membagikan tugas, misalnya ada yang mencari referensi, membuat PowerPoint, dan ada yang menjadi presenter. Nah, tahap ini disebutnya yang namanya organizing. Kemudian masing-masing anggota juga mulai mengerjakan tugasnya. Nah, inilah proses yang namanya executing, yaitu pelaksanaan dari rencana yang telah kita susun di awal. Sebelum presentasi dilakukan, biasanya seluruh anggota akan mengecek kembali isi materi dan melakukan latihan bersama. Kegiatan tersebut merupakan controlling, yaitu memastikan hasil pekerjaan itu sudah sesuai dengan tujuan awal kerja kelompok tersebut. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen sebenarnya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di sebuah perusahaan. Tujuan utama manajemen yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga organisasi itu mampu mencapai target secara efektif dan efisien. Sedangkan manfaatnya yaitu menciptakan koordinasi yang baik antar bagian, yaitu mengurangi pemborosan biaya maupun waktu, serta menjaga agar seluruh divisi itu dapat bekerja secara selaras meskipun memiliki tugas yang berbeda-beda. Setelah memahami bagaimana sebuah organisasi dikelola pada materi berikut
berikutnya kita akan membahas bagaimana sumber daya tersebut disusun melalui struktur organisasi agar setiap orang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya, struktur organisasi itu merupakan proses mengatur sumber daya perusahaan agar seluruh pekerjaan itu dapat berjalan secara teratur. Dalam materi ini disebutkan bahwa organisasi adalah proses pengaturan yang menjadi tulang punggung dalam menjalankan rencana bisnis. Artinya, sebaik apapun sebuah perencanaan, jika pembagian tugasnya itu tidak jelas, maka pelaksanaannya juga tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya adalah sebuah perusahaan terdapat divisi pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia atau HRD. HR ya, masing-masing itu divisi memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, setiap karyawan itu mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, jalur pelaporan juga menjadi lebih jelas. Seorang staf mengetahui kepada siapa ia harus melapor, sementara seorang manajer mengetahui siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Tujuan utama dari struktur organisasi adalah memperjelas pembagian tugas, tanggung jawab, serta wewenang dalam perusahaan. Sedangkan manfaatnya adalah membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Seiringnya berkembangnya perusahaan, struktur organisasi juga dapat disesuaikan agar tetap efektif menghadapi tantangan yang baru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi itu bukan hanya sekadar bagian yang menunjukkan jabatan seseorang, tetapi merupakan sistem yang memastikan seluruh bagian perusahaan itu dapat bekerja secara terkoordinasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan proses untuk menciptakan nilai bagi pelanggan sekaligus membangun hubungan yang baik dengan mereka. Tujuannya bukan hanya menjual produk, tetapi juga membuat pelanggan merasa puas, sehingga bersedia menggunakan produk tersebut secara berulang. Nah, dalam materi ini terdapat 2 konsep penting, yaitu STP dan 4P. Yang pertama adalah STP. Segmenting berarti perusahaan itu terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia, pekerjaan, kebutuhan, gaya hidup. Setelah itu dilakukan yang namanya targeting, yaitu memilih kelompok konsumen yang paling sesuai dengan produk yang kita miliki. Kemudian positioning, yaitu menentukan bagaimana perusahaan ingin produknya itu dipersepsikan oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, setelah kita mengetahui target pasarnya, perusahaan itu kemudian menerapkan yang namanya strategi 4P. Yang pertama adalah produk, yaitu memastikan produk ini ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Yang kedua adalah price, yaitu menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk, sekaligus mampu bersaing di pasar, tidak kemahalan dan tidak kemurahan supaya kita tidak rugi. Nah, yang ketiga adalah place, yaitu bagaimana produk itu dapat didistribusikan sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah promotion, yaitu bagaimana perusahaan itu memperkenalkan produknya melalui berbagai media komunikasi seperti IG, Facebook, Twitter, agar masyarakat itu mengenal dan tertarik untuk membelinya. Tujuan dari strategi pemasaran adalah mengarahkan bisnis agar mampu menjangkau konsumen yang tepat dengan strategi yang tepat. Sedangkan manfaatnya adalah membantu perusahaan memperoleh posisi yang kuat di benak konsumen, serta memastikan produk kita tersebut tersedia pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, setelah membahas pemasaran, kita masuk ke aspek yang tidak kalah penting, yaitu finansial. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan tentu saja memerlukan dana untuk membiayai seluruh aktivitas operasionalnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan itu harus dilakukan secara efisien agar perusahaan itu mampu bertahan dan berkembang. Salah satu konsep yang kita bahas ini adalah materi break-even point atau BEP. Nah, BEP itu merupakan titik di mana pendapatan perusahaan itu sama dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Pada kondisi ini perusahaan itu belum memperoleh keuntungan, tapi juga belum mengalami yang namanya kerugian. Nah, mengapa BEP itu penting? Karena melalui perhitungan BEP, perusahaan itu dapat mengetahui minimal jumlah produk atau jasa yang harus terjual agar seluruh biaya operasional itu dapat tertutupi. Apabila penjualan sudah melewati titik BEP, maka perusahaan itu mulai memperoleh laba. Selain memahami BEP, perusahaan juga harus mampu mengelola 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya relatif dan tidak berubah. Contohnya, biaya sewa gedung, listrik, seperti itu. Sedangkan biaya variabel adalah yang dapat berubah mengikuti jumlah produk atau penjualan. Sedangkan tujuan utama dari pengelolaan finansial adalah memastikan perusahaan itu mampu mencapai keuntungan secara keberlanjutan. Sedangkan manfaatnya adalah menjaga keberlangsungan usaha, melindungi modal perusahaan, serta menciptakan kondisi keuangan yang sehat, sehingga perusahaan itu dapat terus berkembang.
Setelah kita membahas keempat materi secara terpisah, sekarang kita dapat melihat bagaimana semuanya ini saling berkaitan. Pertama, semua proses dimulai itu dari manajemen. Manajemen berfungsi menentukan tujuan perusahaan, menyusun perencanaan, mengatur sumber daya, mengarahkan pelaksanaan, serta melakukan pengawasan melalui fungsi POAC. Kemudian agar seluruh rencana tersebut itu dapat dijalankan dengan baik, dibutuhkan yang namanya struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi ini memastikan setiap orang mengetahui tugasnya, tanggung jawabnya seperti apa, serta jalur koordinasinya. Selanjutnya, perusahaan itu memerlukan yang namanya strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk kepada konsumen melalui pendekatan STP dan 4P yang sebelumnya saya jelaskan, sehingga produk itu mampu bersaing di pasar. Namun, keberhasilan perusahaan itu tidak hanya diukur dari banyaknya produknya terjual. Pada akhirnya, perusahaan itu juga harus memperhatikan aspek finansial, yaitu apakah seluruh strategi tersebut itu mampu menghasilkan laba setelah melewati titik BP. Jadi, keempat materi ini sebenarnya membentuk satu kesatuan. Manajemen menjadi fondasinya, struktur organisasi menjadi sistem yang menjalankan rencana, strategi pemasaran menjadi cara perusahaan itu memenangkan pasar, dan finansial menjadi alat untuk mengukur apakah seluruh strategi tersebut itu benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Apabila salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka kinerja perusahaan secara keseluruhan juga akan ikut terpengaruh. Nah, setelah memahami hubungan antara keempat konsep tersebut, pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana teori ini kita dapat terapkan dalam sebuah studi kasus nyata, yaitu transformasi digital yang dilakukan oleh PT Bluebird Tbk pada tahun 2015, yang dimana ketika itu menghadapi persaingan transportasi berbasis aplikasi. Kasus yang saya angkat adalah transformasi yang dilakukan oleh PT Bluebird Tbk ketika menghadapi disrupsi digital pada tahun 2015 hingga 2016. Pada periode tersebut, muncul layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab yang menawarkan kemudahan dalam memesan kendaraan, tarif yang transparan, serta proses pembayaran yang lebih praktis. Nah, akibatnya banyak konsumen itu mulai beralih dari taksi konvensional atau tradisional ke layanan transportasi online. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi PT Bluebird karena jumlah pelanggan yang mengalami penurunan. Selain perubahan perilaku konsumen, pada saat itu juga masih terdapat ketimpangan regulasi antara transportasi konvensional dan transportasi online. Hal tersebut membuat persaingan menjadi semakin sulit. Itu terjadi pada tahun 2017. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu dapat mengubah pola bisnis dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mampu beradaptasi agar tetap dapat bertahan di tengah perubahan tersebut. Lalu bagaimana Bluebird menghadapi kondisi tersebut? Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah planning, yaitu menyusun strategi transformasi digital. PT Bluebird ini menunjukkan Boston Consulting Group sebagai konsultan strategis untuk membantu merancang arah perubahan perusahaan. BCG ini adalah perusahaan dari luar negeri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak mengambil keputusan secara terburu-buru, tetapi melakukan perencanaan berdasarkan analisis yang matang. Langkah berikutnya adalah melakukan kolaborasi strategis dengan Gojek. Mungkin pada awalnya banyak orang menganggap keduanya adalah pesaing, namun Bluebird ini justru melihat peluang untuk bekerja sama sehingga layanan taksinya itu tetap dapat diakses melalui aplikasi Gojek tersebut. Nah, strategi ini memperluas jangkauan pasar tanpa menghilangkan identitas merek Bluebird yang sudah dikenal masyarakat. Melalui aplikasi yang dikembangkan yaitu My Bluebird, pelanggan itu dapat memesan taksi secara lebih mudah, mengetahui posisi kendaraan secara real time, serta melakukan pembayaran secara non-tunai melalui layanan digital, sedangkan akses terhadap layanan menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan melalui aplikasi. Lalu strategi yang telah dilakukan pada materi ini juga terdapat usulan perkembangan yang dapat diterapkan PT Bluebird di masa depan. Salah satunya adalah memanfaatkan artificial intelligence atau yang kita kenal sebagai AI. AI ini dapat digunakan untuk memprediksi permintaan pelanggan berdasarkan waktu dan lokasi tertentu. Selain itu, perusahaan juga dapat memperkuat sistem feedback digital melalui masukan dari pelanggan. Perusahaan itu dapat mengetahui kualitas layanan yang masih perlu diperbaiki, sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan. Apabila kedua strategi tersebut diterapkan dengan baik, maka perusahaan itu dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus mempertahankan daya saing di era digital. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mau bertanya? Ya. Silakan, nama saya Syarifah dengan nomor 52229 ini. Saya ingin bertanya, tadi kan disampaikan bahwa PT Bluebird mengolaborasi
terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kolaborasi ini adalah strategi multi channel. Gojek itu memberikan jumlah pesanan atau order perjalanan yang berasal dari basis penggunaan aplikasi Gojek yang sangat luas. Nah, melalui fitur Go Bluebird di aplikasi Gojek, armada Bluebird itu mendapatkan akses ke konsumen yang mungkin tidak menggunakan aplikasi My Bluebird atau tidak mencari taksi di jalan secara konvensional. Lalu kepada siapa volume ini diberikan? Nah, volume pesanan ini diberikan kepada PT Bluebird Tbk, khususnya kepada para pengemudi dan armada taksi Bluebird. Sementara aplikasi My Bluebird itu difokuskan untuk membangun loyalitas pelanggan fanatik. Nah, pelanggan fanatik yang dimaksud adalah konsumen yang memiliki dedikasi dan kecintaan ekstrim terhadap suatu merek atau produk melalui fitur eksklusif seperti advance booking dan promo khusus e-voucher. Keduanya ini saling melengkapi, bukan saling mematikan atau menjatuhkan bisnis satu sama lain. Apakah setelah ini masih ada pertanyaan lagi? Ya. Lalu kenapa dalam penghasilan finansial Bluebird itu sangat menekankan pada segmen non-taksi seperti bus charter, saat company atau masih eksklusif? Oke, itu terkait dengan manajemen biaya tetap. Ketika segmen taksi itu terdisrupsi, Bluebird itu mengalihkan fleksibilitas sumber dayanya ke segmen non-taksi yang dimana itu memiliki kontrak jangka panjang, sehingga arus kas itu tetap terjaga meski okupansi taksi harian menurun. Baik, saya ingin bertanya. Ya, Tadi Kakak Suci menyarankan Bluebird mengimplementasikan model prediktif berbasis AI. Apakah teknologi ini benar-benar efektif meningkatkan profitabilitas secara signifikan, atau justru hanya akan menambah beban biaya tetap fixed cost baru yang memperlama pencapaian titik impas BEP? baik, secara kritis investasi AI ini memang menambah biaya tetap di awal. Namun tujuan dari perusahaan ini mengimplementasikan model berbasis AI adalah untuk efisiensi masif pada biaya variabel. Nah, dengan prediksi permintaan yang akurat di titik-titik tertentu, jadi PT Bluebird itu dapat mengoptimalkan penjadwalan armada sehingga meminimalkan mobil beroperasi tanpa penumpang. Apa masih ingin bertanya? Lalu di era digital ini kan di mana semua orang bisa menjadi pengemudi hanya bermodal aplikasi. Mengapa Bluebird masih bersikeras mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan intensif dan program kesejahteraan pengemudi? Bukankah itu tidak efisien dalam persaingan harga? Sebenarnya ya, pandangan itu memang masuk akal, tapi jika kita hanya melihat bisnis dari sisi transaksi, tidak seimbang ya. Nah, Bluebird ini memandang SDM itu sebagai sebuah aset, bukan sekadar sebagai tenaga kerja saja. Seperti itu. Apa yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang dapat saya simpulkan dari seluruh pembahasan hari ini. Pertama, manajemen itu melalui fungsi PWC. Struktur organisasi itu memiliki peran penting dalam memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, serta struktur yang baik koordinasi menjadi lebih mudah dan risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan itu dapat dikurangi. Ketiga, aspek finansial itu membantu perusahaan mengetahui kondisi usahanya melalui konsep break even point atau BEP dan laba. Perusahaan itu tidak hanya mengejar penjualan tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis itu mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, yang keempat yaitu strategi pemasaran melalui STP dan 4P, membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen serta menentukan strategi yang tepat agar produk mampu bersaing di pasar. Dan yang terakhir, studi kasus Bluebird ini membuktikan bahwa perusahaan itu mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi serta berani melakukan inovasi dan kolaborasi akan memiliki peluang lebih besar untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis. Dan ini adalah referensi dari materi pada hari ini. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap materi ini dapat memberikan
gambaran mengenai pentingnya integrasi fungsi manajemen dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis yang terus berubah. Apabila selama penyampaian masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan saya yang telah mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.